Pertama, Bu Mustokoweni pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak. Sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya. Ketika Bu Miriam Yani pun menurut Pak Novanto juga memberikan kepada saya, di depan Pak Novel dia menolak. Andi Narogong pada saat kesaksiannya saya lihat dia menyampaikan tidak pernah memberikan kepada saya. Bahkan penasihat hukum Irman waktu menanyakan kepada saya, katanya Andi Narogong yang memberikan. Di tempat Bu Mustokoweni sudah meninggal. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Nov dari cerita itu tidak benar. Katakan bahwa Ganjar Pranowo ini dipanggil atau diperiksa tim penyidik KPK hari ini untuk mengetahui atau mengorek keterangan ataupun juga pengetahuan saksi terkait dengan rapat-rapat di Komisi 2 DPR RI terkait dengan penyusunan ataupun juga pembahasan anggaran untuk pengadaan KTP elektronik seperti itu. Dan memang betul pada saat setelah diperiksa oleh tim penyidik KPK, Ganjar Pranowo bertemu dengan awak media dan ia mengiyakan bahwa saat ini atau hari ini ia diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan pengetahuan dia terhadap dengan rapat-rapat penyusunan anggaran terkait dengan pengadaan proyek KTP elektronik di DPR RI seperti itu. Dan menurut Ganjar Pranowo ataupun juga mantan pimpinan Komisi 2 DPR RI saat itu bahwa ia mengatakan pembahasan anggaran proyek itu memang dilakukan oleh Komisi 2 bersama dengan mitranya yaitu Kementerian Dalam Negeri. Dan pada saat itu memang menurut Ganjar Pranowo harus ataupun juga ada kebutuhan untuk mencetak daripada KTP elektronik untuk disebarkan atau untuk 100 lebih kabupaten kota yang ada di Indonesia sehingga dibutuhkan adanya penambahan anggaran seperti itu kata Ganjar Pranowo. Dan Ganjar Pranowo juga sedikit menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan atau penambahan anggaran tersebut. Menurut Ganjar bahwa apabila atau mau ada perubahan ataupun juga optimalisasi anggaran di Banggar, maka Komisi 2 maupun mitranya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus menyampaikan detil-detilnya. Sehingga pada rapat penyusunan anggaran waktu itu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan itu kepada Badan Anggaran DPR RI dan ditetapkanlah begitu penambahan anggarannya seperti apa. Kita kembali ke Markus Nari karena Markus Nari ini merupakan tersangka ke-8 daripada KTP elektronik ini, di mana Markus Nari ini ditetapkan atau sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada periode atau pada tahun 2017 yang lalu, dan Markus Nari baru ditetapkan atau baru ditahan oleh KPK pada 1 April 2019. Beberapa waktu lalu juga Febri Diansyah mengatakan kenapa penetapan tersangka sampai dengan penahanan Markus Nari ini cukup begitu lama, karena disebabkan tim penyidik KPK juga terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sehingga Markus Nari berhasil diamankan atau ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 1 April 2019. Dalam kasus KTP elektronik ini Markus Nari diduga berperan dalam memuluskan dan juga memuluskan pembahasan dan juga penambahan anggaran KTP elektronik. Saya sampaikan ini background daripada pertemuan saya dengan Pak Ganjar memang tidak lama. Yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman. Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairumar. Jadi itu aja yang saya perlu. Catatan merah Ganjar Pranowo disebut Setia Novanto terlibat kasus EKTP. Novel Baswedan buktinya ada, tapi dikutip dari ayojakarta.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah resmi dideklarasi sebagai bakal calon presiden capres tahun 2023 dari PDI Perjuangan (PDIP). Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tepat di hari Kartini pada Jumat 21 April 2023.
Setelah dirinya dideklarasi sebagai capres, kini mencuat lagi kontroversi dirinya yang sempat tersenggol kasus korupsi EKTP pada November 2017 lalu. Diketahui sebelumnya bahwa mantan Ketua DPR Setia Novanto menyebut bahwa mantan koleganya yakni Ganjar Pranowo turut menerima aliran dana dari proyek pengadaan EKTP. Menurut Setia Novanto, informasi bahwa Ganjar menerima aliran dana EKTP senilai $500.000. Dirinya mengaku ada 4 orang yang melapor kepadanya, yakni mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar Mustoko Weni Murdi, politikus Hanura Miriam S. Haryani, dan terpidana EKTP Andi Agustinus. Meskipun demikian, karena tidak adanya cukup bukti, Ganjar Pranowo tidak ikut terseret di dalam penjara. Menanggapi hal tersebut, kini mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali angkat bicara dan memberikan klarifikasinya. Hal ini diungkapkan dirinya ketika berdialog dan diunggah di YouTube oleh akun Rasil TV pada Kamis 4 Mei 2023. Kami ingin mendengar langsung dari seorang yang terlibat dalam pembuktian tentang Ganjar, juga kalimat-kalimat dari seorang Setia Novanto dan Nazarudin, tanya pembawa acara, dikutip ayojakarta.com melalui pada Jumat 5 Mei 2023. Yang demikian jelas dalam persidangan menyebutkan keterlibatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjutnya, Novel Baswedan pun menjawab, menurutnya ada beberapa hal yang di artikel berita ternyata judulnya tidak pas. Yang mana, kata dia, dari judul yang dibacakan oleh pembawa acara terkait dengan tidak ada bukti keterlibatan menurutnya tidak tepat. Tadi ada beberapa hal yang diberita pun judulnya nggak pas menurut saya, karena di detik tadi yang dibacakan oleh Bang Ihsan dikatakan tidak ada bukti, ujar Novel Baswedan. Saya kira nggak pas kalau tidak ada bukti, buktinya ada tapi belum memenuhi standar pembuktian, itu hal berbeda. Sambungnya, menurutnya ketika melihat suatu kejadian harus bisa dipisahkan antara peristiwa, fakta peristiwa, dan fakta pembuktian. Mantan penyidik senior ini menyampaikan bahwa terkait dengan kasus EKTP, ada satu saksi yang sudah diperiksa dan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo memberikan sejumlah uang, sedangkan saksi lainnya pernah mendengar cerita atau diceritakan oleh orang lain yang melihat atau memberikan uang tersebut. Memang ada satu saksi yang sudah diperiksa waktu itu mengatakan yang bersangkutan memberikan sejumlah uang, dan itu keterangan disampaikan di persidangan juga, kata Novel Baswedan. Ada beberapa saksi lain yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar cerita atau diceritai oleh orang lain yang orang itu melihat atau mengalami atau yang memberikan uang tersebut. Sambungnya, menurutnya dalam standar pembuktian tentu ada kaidah dalam menentukan suatu perbuatan apakah bisa dibawa ke pengadilan. Maka dari itu tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah ini menerima karena standar pembuktiannya tidak memenuhi hal tersebut.